selamat dan penebus. Bersorak hatiku, Tuhanmu kasih, Tuhanmu kasih selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini hari Rabu sore tanggal 5 Agustus 2020 dapat berjalan atas berkat dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Kita saat ini bersama-sama beribadah setiap hari Rabu sore ini. Marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 45. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung pujian 45 bait 1 dan 2, sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap hati baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku? Ku ingin ikut bergema, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang senantiasa memelihara kami dan memberkati kami. Sampai saat ini Tuhan, kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah setiap hari Rabu sore ini. Tuhan yang di surga, itu semua terjadi karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Meskipun kami menyadari akan segala keterbatasan kami, dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan, tetapi itu tidak menghalangi kasih Tuhan yang senantiasa memanggil kami untuk bersama-sama kami bersekutu dalam ibadah saat ini. Jikalau saat ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua, agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik, sehingga kami diperbaharui dengan firman Tuhan, baik cara berpikir kami, baik hati kami, dan bahkan perbuatan-perbuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu ini menjadi dasar kami, untuk kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, tetapi firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau berfirmanlah, kami akan bersama-sama mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 93. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ya Tuhan di mana juga. Ya Tuhan di mana juga, kulihat angkat karyamu, tiada satu terlena dari kuasa tanganmu. Di tengah dunia fana, di dalam ombak derita, teguhkan Tuhan imanku, agar ku setia padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kekuatan iman kita. Kitab Galati pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian, saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10,
Ini sebenarnya adalah dari Rasul Paulus. Jadi ini Rasul Kristus Yesus, itu semua karena kehendak Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mencermati dan menyimak dengan sungguh-sungguh surat Galatia ini. Jadi kita tentu sangat berbahagia karena saat ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini yang sebenarnya juga memperbarui hidup kita. Bertolong-tolonglah menanggung beban, ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang menjadi alamat dari surat ini memang pada waktu itu adalah jemaat Galatia. Keadaannya pada waktu itu memang sedang diguncang oleh pertentangan, yaitu pertentangan pemahaman yang mendasar sebenarnya, bahwa untuk memperoleh keselamatan, memang ada sebagian yang mengandalkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, seperti memenuhi hukum Taurat misalnya, sunat misalnya. Tetapi ada sebagian yang memang mengandalkan bahwa keselamatan itu adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini kalau kita baca dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 10 itu di sana ditunjukkan memang sedikit ada pertentangan dalam jemaat itu sendiri. Nah, dengan adanya pemahaman ini maka Rasul Paulus sebenarnya ingin mengarahkan dan bahkan juga meyakinkan kepada jemaat tentang arti memiliki roh itu. Dan juga arti memiliki iman di dalam Kristus itu. Ini ditekankan di dalam Galatia 2 ayat 16 dan Galatia 3 ayat 11, Galatia 5 ayat 6 misalnya. Karena apa? Karena menurut Rasul Paulus bahwa keselamatan itu tidak dapat dicapai melalui upaya manusia memang. Ya tentu melalui memenuhi hukum Taurat atau memenuhi puasa dan lain sebagainya. Menurut Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus. Namun bukan berarti bahwa manusia tidak usah berbuat apa-apa, tidak maksudnya. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan, yang memperoleh anugerah yang begitu luar biasa besarnya, arti itu sebenarnya telah mendapat hak selaku anak Allah dan bahkan sebagai ahli waris. Ini kalau kita baca dari Galatia pasal 4 ayat 5 ditekankan oleh Rasul Paulus. Nah, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah memperoleh anugerah itu dipanggil dan bahkan berkewajiban untuk bagaimana menghasilkan buah, yakni buah-buah roh itu. Maka kalau kita baca dari Galatia pasal 5, itu kan di sana juga disebutkan oleh Rasul Paulus buah-buah roh itu. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24 misalnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau setiap orang percaya itu didasari hidup dengan buah seperti itu, saya kira hidup kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera ini. Karena di sana memang ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan dan kelemah lembutan. Lah kalau kita dalam hubungan dengan siapapun itu dilandasi dengan kelemah lembutan, maka kita bisa diterima oleh siapapun dari segala golongan yang ada. Karena kita mempunyai sikap yang seperti itu. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, orang memang juga dituntut bagaimana meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tekanan, tetapi bagaimana kita juga harus bisa menguasai diri ini. Ya, maka ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ini tekan. Siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, sekarang yang disebut dengan daging apa? Menyalibkan daging itu, ini di sini juga disebutkan oleh Rasul Paulus. Jadi keinginan daging itu ya tentu berlawanan dengan keinginan roh dan lain sebagainya. Maka di sana di dalam ayat 19, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, kalau orang sudah iri hati ini bahaya. Akhirnya sakit hati, akhirnya amarah, kepentingan diri sendiri melebihi penting, akhirnya menjadi percideraan, roh pemecah. Nah, ini semuanya adalah karena kedagingan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24 ini buah-buah roh. Dan di sana seseorang itu harus melayani. Jadi seorang akan melayani yang lain oleh karena apa? Karena kasih itu. Nah, untuk mewujudkan panggilan itu, maka Rasul Paulus memberikan beberapa gambaran dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini. Ada 3 hal penting sebenarnya. Yang pertama adalah memimpin orang. Nah, kalau memimpin orang itu maksudnya adalah orang yang berbuat suatu pelanggaran. Ya, kalau biasanya kan kalau ada orang yang melakukan pelanggaran itu biasanya malah diejek. Tetapi menurut Rasul Paulus itu supaya itu dipimpin dari kesalahan-kesalahannya. Jadi itu dipimpin supaya dia ada di dalam jalan yang benar. Nah, di jalan yang benar itu berarti kembali kepada Kristus, karena pada prinsip adalah jalan yang paling benar itu adalah Tuhan Yesus. Maka dalam nyanyian 45 tadi itu jelas di sana. Lalu yang kedua adalah bertolong-tolongan menanggung beban. Memang Bapak Ibu kalau beban itu hanya dipikul sendiri, saya kira sangat berat. Artinya sebenarnya ini menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Baik itu yang sifatnya mungkin jasmani, juga beban yang sifatnya rohani. Karena tadi kan memang ada perbedaan pemahaman tentang keselamatan.
Nah itu bagaimana supaya itu semua dituntun dalam kebenaran itu. Berarti kembali kepada Kristus. Ya ini tugas setiap orang percaya. Siapa yang ada di dalam Kristus tugasnya seperti itu. Tidak pandang siapa. Lalu yang ketiga itu tidak jemu. Nah ini, tidak jemu untuk berbuat baik. Jadi harapannya adalah supaya setiap orang percaya yang sudah memperoleh anugerah Tuhan itu untuk berbuat baik tidak jemu. Karena bisa juga kita berbuat baik itu menjadi jemu. Karena kita ada tendensi misalnya. Kita memberikan sesuatu pada orang itu tendensinya supaya dia juga memberikan kepadaku sesuatu yang berharga misalnya. Jadi tidak jemu berbuat baik artinya mempergunakan setiap kesempatan untuk menolong orang lain. Dan nanti kalau sudah tidak ada kesempatan, ya sudah tidak bisa kita berbuat baik. Justru kita diberikan kesempatan di dunia ini, waktunya kita tidak pernah tahu sampai berapa tahun kita ada di dunia ini, maka mumpung ada kesempatan kita berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa kewajiban menolong, membagi atau berbagi apa yang dimiliki pada orang lain adalah ungkapan. Nah, ungkapan apa? Ungkapan hidup itu menurut roh. Sedangkan hidup yang hanya mementingkan diri sendiri adalah kehidupan yang menuruti daging, yang berbuahkan kebinasaan. Nah saat tadi buah-buah roh seperti apa? Rasul Paulus memberikan satu catatan penting yang perlu juga diwujudkan oleh jemaat, oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus itu. Yang kedua adalah kesadaran. Nah ini Bapak Ibu. Kesadaran menolong dan juga memperhatikan orang lain adalah wujud penghayatan selaku orang yang sebenarnya kita ini kan tidak berarti sebenarnya karena dosa. Tetapi menjadi berarti karena salib Kristus itu, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu kita menjadi berarti. Nah sekarang ini kita sudah menjadi orang yang berarti, artinya supaya kita hidup ini mempunyai arti. Baik itu di keluarga, baik itu mungkin juga di pekerjaan kita, mungkin juga di tengah-tengah masyarakat, bahwa hidup kita itu punya arti di situ. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia merupakan sosok yang paling sempurna dalam upaya menampakkan keprihatinan pada setiap aspek kehidupan umat manusia. Semasa hidupnya, ia mengajar dan menolong pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya, bahkan siapa saja yang membutuhkannya tanpa menyombongkan diri bahwa dia adalah anak Allah. Tetap dalam kerendahan hatinya. Maka Alkitab sendiri juga menyaksikan perhatiannya terhadap mereka di dalam Alkitab ini, kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia juga memperhatikan orang miskin, orang yang tertindas, orang yang sakit, bahkan yang melakukan tindakan-tindakan asosial seperti Maria misalnya. Tidak dihakimi mergo kowe wong dosa, kowe minggiro ora pantes, tetapi justru pada waktu akan dihukum rajam, dilempari batu oleh masyarakat, maka Tuhan Yesus, siapa yang hadir di sini yang tidak berdosa, angkat tangan dan lempari batu yang pertama. Ada yang berani Bapak Ibu? Tidak ada. Tetapi tidak hanya berhenti di situ Tuhan Yesus. Setelah orang-orang itu meninggalkan Maria, maka Tuhan Yesus mengatakan, wes lungo,
ning aja nglakoni meneh. Maksudnya itu supaya Tuhan Yesus itu sebenarnya wis kowe lunga, wis kowe tinggal lho iki ning kowe aja nglakoni meneh, artinya supaya bertobat di situ. Nah, pertobatan itu tidak hanya sekedar menyesal. Nglakoni menyesal tok, tapi sesok nglakoni meneh itu namanya tidak bertobat. Bertobat itu ya berbalik dari kesalahannya itu, tidak berbuat lagi. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Juga bagaimana kalau kisah dari Sakeus misalnya, itu orang berdosa, masyarakat sudah mengatakan tidak bisa diampuni dosanya, karena memang si pemungut cukai ini, kepala pemungut cukai ini memang wes kebangetan memeras rakyat. Tapi menurut Tuhan Yesus malah justru karena ada keinginan, semangat yang luar biasa, hanya ingin melihat Yesus, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Bahwa dia mampir di rumahnya, sehingga terjadi perubahan. Ada perjumpaan di situ. Nah dengan perjumpaan itulah ada perubahan dari Sakeus, maka akhirnya dia berubah. Apa yang dimiliki itu akan diberikan kepada orang miskin dan lain sebagainya itu. Itu luar biasa. Itu semua terjadi karena apa? Karena kasih Kristus yang diberikan kepada Sakeus. Tidak dihakimi. Nah dari tindakan-tindakannya ini juga terkandung maksud yang sangat dalam, bahwa merendahkan diri itu sangat penting. Mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia, beban yang semestinya ditanggung oleh manusia karena dosa, karena ulah manusia yang kebangetan itu. Ya, jadi sebenarnya harus ditanggung manusia sendiri, tetapi ditanggung oleh Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib itu. Mati dengan penghinaan yang sangat luar biasa. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, karena kasih Allah akan dunia ini. Nah dunia kadang-kadang juga tidak memahami juga loh, tidak mengerti juga. Maka banyak orang sampai sekarang itu belum mau bertobat, ya karena tidak tahu kasih Tuhan yang sebegitu besarnya ini tidak pernah dirasakan oleh umat manusia. Nah dengan pemahaman ini mengajar dan juga mengingatkan kita sekarang ini, para pengikut dan juga murid-murid Tuhan Yesus, yang menurut Rasul Paulus orang-orang yang disebut orang-orang rohani, betapa pentingnya sikap dan pola hidup yang diakibatkan oleh penghayatan iman kepada Yesus Kristus. Nah, penghayatan iman ini berkaitan dengan rasa kita, bagaimana kita merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Ya kadang orang Kristen itu masih saenake dhewe, masih sering juga melakukan hal yang sudah menerima anugerah tapi hidupnya tidak bisa menunjukkan. Karena apa? Karena setiap orang perasaannya berbeda. Ngerasake kasih Tuhan itu sangat berbeda. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus ini menggugah kita, membuka cakrawala kita berpikir supaya kita ini melihat terang yang ajaib itu. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar merasakan hidup ini dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena Rasul Paulus menekankan bahwa hidup kita ini sudah tidak hidup dalam kedagingan, hidup karena roh. Maka buah-buah roh itu seperti itu. Dalam ayat 22 sampai 24 itu. Nah ini semua mari Bapak Ibu, supaya ini memperbaharui kita dalam menjalani hidup ini, meskipun sekarang ini perselisihan, iri hati, dengki dan serai dan itu seolah-olah menjadi bagian dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi orang percaya harus mampu untuk mewujudkan buah-buah roh ini, meskipun juga tidak mudah, banyak tantangan, banyak hambatan, juga kadang-kadang banyak ejekan, sok saleh,
sok merasa apik dhewe dan lain sebagainya. Tetapi kita melakukan itu karena kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar, tidak pernah menghitung dosa kita seberapa besarnya. Selama kita kembali dan bertobat kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita, memberikan anugerah yang sangat besar, karena keselamatan itu kita terima sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita dikembalikan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, maka hidup kita juga harus dilandasi kehidupan yang benar bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara renungan kita saat ini. Marilah kita mengambil waktu sejenak agar ini memperbarui kita semua. Marilah kita masuk saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung pujian nomor 99. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Andai kata kulakukan yang luhur dan mulia. Andai kata kulakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syukur kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur
senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu merubah kami. Kasih-Mu memungkinkan kami menerima anugerah keselamatan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh bertolong-tolongan. Kami boleh menanggung beban bersama-sama dalam hidup ini. Karena kasih-Mu Tuhan, memperbaharui dalam kami berpikir, sehingga hidup kami ini sebenarnya sudah dianugerahi oleh Tuhan keselamatan yang begitu besar. Kami ini sebagai ahli waris dan anak-anak Allah. Dan sekarang ini Tuhan, itu semua mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi dilandasi dengan kedagingan, tetapi hidup kami dilandasi dengan Roh Tuhan. Maka surat Rasul Paulus yang senantiasa memberikan semangat yang baru agar kami menjalani hidup baik di dalam keluarga kami masing-masing, hubungan kami, keluarga, suami istri, orang tua anak, dan bahkan juga kaum keluarga, dilandasi dengan cinta kasih yang tulus, agar kami dapat menikmati hidup dalam damai sejahtera karena Engkau yang hadir, memberikan terang yang sangat ajaib dalam kehidupan kami ini, sehingga kami dapat merasakan akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu semua untuk kami, untuk dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu pakailah kami semua, agar kami mampu untuk mewujudkan cinta kasih ini di dalam kehidupan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu Tuhan, baik yang ada di Rembang maupun yang ada di mana-mana. Cinta kasih menjadi dasar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ini. Pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hidup ini meskipun kami sadar banyak tekanan, banyak masalah, banyak rintangan. Bahkan sekarang ini kami juga diperhadapkan dengan situasi kondisi, dengan adanya wabah COVID-19 ini. Banyak hal yang kami rasakan ini Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang senantiasa hadir, memberikan kami kekuatan sehingga dapat menjalani dengan ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami, dan Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya, sampai di pemerintahan yang paling bawah. Kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan kami juga menyerahkan para dokter yang sekarang ini juga merawat saudara-saudara kami yang sakit karena berdampak COVID-19. Dan juga para perawat, para medis yang lain yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati. Demikian juga gereja-Mu Tuhan, Engkau sendirilah yang memakai kami untuk saling peduli satu dengan yang lain, agar kami benar-benar bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena sakit,
seperti Bapak Teguh Wiono, Ibu Sutarto, Ibu Nurmina Bangun, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, dan bahkan secara khusus kami menyerahkan istri kami yang akan rencana untuk kontrol di Semarang tanggal 14, dan untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya kiranya Tuhan sendiri memakai para dokter, para medis, perawat, agar semuanya itu Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan yang di surga, memang kami sadar keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, sehingga kami tidak mampu berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, Engkau sendirilah yang memberikan kekuatan bagi kami dan juga memberikan penghiburan bagi kami, agar di dalam kami menghadapi situasi kondisi seperti ini kami tetap masih mampu untuk bersyukur kepadamu dan bahkan berserah kepadamu. Demikian juga rencana-rencana gerejamu, kiranya Tuhan sendiri memberkati kami, terutama saat ini Tuhan, kami para visitator klasis Blora Bojonegoro juga akan berkunjung di gereja-gereja seklasis. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menuntun dan memberkati kami, terutama kesehatan kami, agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Dan juga anak-anak kami yang sekarang ini meskipun yang masih duduk di bangku sekolah, belum bisa belajar bersama di sekolah, tetapi Tuhan, Engkau telah memakai sarana yang lain. Oleh sebab itu, anak-anak kami tetap bisa belajar meskipun dalam suasana COVID-19 ini. Tuhan di surga, pada saat ini kami menyerahkan seutuhnya hidup dan kehidupan kami, kesehatan seluruh warga Jemaat GKJ Rembang dan pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan sendirilah akan menjaga kami. Kami menyerahkan semua hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akhiri bersama ibadah kita saat ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 63. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung Pujian 63, Oh Yesus ku berjanji.
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan beserta kita. Amin.